Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari substansi genetika. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kromosom. Nah, pasti kamu sudah familiar bukan dengan kata kromosom? Melalui video ini kita akan membahas secara tuntas apa itu kromosom, letak kromosom, fungsi kromosom, struktur kromosom, bahkan formula penulisan kromosom. Nah, sebelumnya, pasti kamu pernah berpikir dan bertanya, mengapa ada anak yang mirip dengan orang tua dan ada yang tidak? Contohnya, kenapa ya saya mirip orang tua, sedangkan saudara saya mirip nenek atau kakek, bahkan ada yang mirip paman atau tante? Kira-kira, mengapa hal ini bisa terjadi? Kemiripan yang dimiliki satu keluarga bisa terjadi karena peranan dari kromosom. Sebenarnya, apa itu kromosom? Kromosom berasal dari bahasa Latin yaitu chroma, artinya warna, dan soma, artinya badan. Jadi, kromosom merupakan struktur padat yang tersusun dari benang-benang halus atau kromatin yang mengalami penebalan dan mulai tampak pada saat sel mulai mempersiapkan diri untuk membelah. Terlihat dari gambar, terdapat garis-garis yang diibaratkan sebagai benang-benang yang terus-menerus mengalami penebalan. Nah, di mana letaknya kromosom? Kromosom itu terletak di dalam inti sel atau nukleus. Di dalam kromosom terdapat puluhan sampai jutaan gen yang berfungsi untuk membawa informasi genetika. Fungsi kromosom. Kromosom memiliki beberapa peranan penting, yaitu mempertahankan kode genetika, di mana kromosom mengandung bahan genetik yang dibutuhkan organisme untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, kromosom sebagai penentu jenis kelamin. Jumlah kromosom setiap organisme itu berbeda-beda. Contohnya pada perempuan memiliki 2 kromosom X dan pria memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Selain itu, kromosom dapat mengontrol pembelahan sel yang berhasil selama proses mitosis. Bahkan, kromosom sebagai pembentukan dan penyimpanan protein, di mana protein sangat penting untuk aktivitas sel. Struktur kromosom. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adanya kromatid, di mana kromatid ini berawal dari benang-benang halus yang mengalami atau kromatid yang mengalami penggumpalan. Nah, selanjutnya ada sentromer, di mana sentromer ini merupakan lekukan yang terdapat di tengah kromosom. Pada sentromer ini terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatannya benang-benang spindle selama pembelahan inti dan merupakan tempat melekatnya lengan kromosom. Selanjutnya ada kromonema, di mana kromonema ini di dalam kromonema ada glandula-glandula kecil yang disebut dengan kromiol dan glandula besar disebut dengan kromomer. Kromomiol adalah kromosom yang mengalami sedikit penebalan, sedangkan kromomer merupakan kromonema yang mengalami penebalan di beberapa tempat dan merupakan bahan nukleoprotein yang mengendap serta sebagai tempat lokus gen, di mana lokus gen ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat keturunan. Selanjutnya ada telomer. Telomer ini merupakan daerah terujung pada kromosom yang berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai atau berfungsi menghambat bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Selain itu ada matriks. Pada matriks ini merupakan cairan sitoplasma atau endoplasma yang mengalami pemadatan dan terdapat di dalam kromosom. Selain itu ada satelit.
Satelit ini merupakan bagian tambahan atau modifikasi yang terdapat pada ujung kromosom yang mengalami pemadatan yang berbentuk bulat dan terletak di ujung lengan kromatid, tetapi tidak semua kromosom memilikinya. Selanjutnya, berikut penjelasan dari struktur kromosom. Selanjutnya ada jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromer. Terbagi menjadi 4, yaitu telosentrik, di mana letak sentromernya di ujung, sehingga kromosom ini hanya memiliki satu lengan kromosom, sehingga bentuknya seperti huruf L. Sedangkan submetasentrik, letak sentromernya mendekati salah satu bagian, sehingga satu lengannya lebih panjang. Sedangkan metasentrik, di mana letak sentromernya berada di tengah, sehingga kedua lengannya sama panjang, bentuknya seperti huruf P. Terakhir ada akrosentrik, letak sentromernya mendekati ujung, sehingga salah satu lengannya sangat pendek, berbentuk seperti huruf J. Susunan dan jumlah kromosom berdasarkan jenis dan fungsinya. Setiap individu memiliki susunan dan jumlah kromosom bervariasi. Jumlah gambaran variasi jumlah kromosom pada beberapa organisme terlihat pada tabel. Namun, jumlah kromosom ini tidak ada kaitannya dengan ukuran atau kompleksitas biologis suatu organisme. Nah, tipe-tipe kromosom berdasarkan jenis dan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu autosom atau kromosom tubuh, yang merupakan kromosom yang dapat mengendalikan sifat-sifat tubuh. Biasanya disimbolkan huruf A, seperti warna mata, warna kulit, tinggi badan, tetapi tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan gonosom atau kromosom seks atau kromosom kelamin merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin, yang terdiri atas X dan Y. Apabila dalam tubuh individu terdapat kromosom XX, maka individu tersebut berjenis kelamin perempuan atau betina. Sebaliknya, jika dalam tubuh individu terdapat kromosom XY, maka berjenis kelamin laki-laki atau jantan. Kromosom X berbentuk lurus dan kromosom Y berbentuk bengkok pada ujungnya, bersifat haploid. Formula penulisan kromosom, di mana sel tubuh atau sel somatik inti sel mengandung kromosom yang berpasangan atau bersifat diploid, maka formula ditulis AA. Sedangkan pada sel kelamin inti sel mengandung kromosom tidak berpasangan atau bersifat haploid, maka formula ditulis A saja. Karena pada sel kelamin kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, maka karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma yaitu 22A X dan 22A Y. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina atau sel ovum dapat ditulis 22A X. Contohnya, jumlah kromosom pada manusia 46, di mana 46 kromosom ini 2 diantaranya merupakan gonosom. Maka formula penulisan kromosom apabila haploid laki-laki dapat ditulis 44 autosom XY, 2 kromosom gonosom atau 22AX dan 22AY. Nah, jika haploid perempuan dapat ditulis 44 autosom XX, di mana 2 diantaranya kromosom gonosom atau 22AX. Jika terjadi penggabungan antara haploid sel ovum dan sel sperma dapat menghasilkan keturunan. Jika berjenis kelamin laki-laki dapat
Formula penulisan kromosomnya yaitu 44A XY atau 22AA XY. Jika berjenis kelamin perempuan dapat ditulis 44A XX atau 22AA XX. Berikut karyotipe kromosom, di mana karyotipe ini sendiri merupakan proses pengambilan model kromosom setiap organisme, termasuk jumlah kromosom dan kelainan kromosom. Berikut gambar dari karyotipe manusia dan karyotipe Drosophila melanogaster atau lalat buah. Sekian penjelasan mengenai substansi genetika pada kromosom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.